Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dengan saya. Mohon maaf kemarin saya tidak membuat video dikarenakan kemarin itu ada kepentingan lain. Nah, di sini saya akan membahas tentang suratul Fatihah, syarat-syarat Fatihah. Nah, untuk para penonton bisa dilihat videonya yang akan datang. Tapi mohon maaf ya, untuk para penonton saya membahasnya tidak pakai alat spidol, tidak ditulis pakai board, tapi lagi tidak ada spidolnya. Tapi saya akan membahasnya langsung di meja sambil disiapkan kitabnya. Dan untuk para penonton videonya sampai akhir. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullah wa nafa'ana ulumahu amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun ari ieu teh hiji pasal surutul Fatihati ari pirang-pirang syarat maca Fatihah asyaratun eta 10. At-tartibu tegasna ka hiji tertib wal muwallatu sareng kadua tuluy-tuluy wa mura'atu hurufiha sareng katilu ngajaga kana pirang-pirang huruf na Fatihah wa mura'atu tasdidatiha sareng kaopatna ngajaga kana pirang-pirang tasdid na Fatihah wala yaskuta sareng yen ulah repeh anjeun saktatan tawilatan kalawan repeh andila wala qasiratan jeung ulah eureun anu sakedeung yaksudu ngamaksud ya jalma biha ku ieu eureun nu sakedeung teh qot al qiraati kana magatkeun bacaan wa qiraati kulli ayatiha sareng katujuh maca kana sakur-sakur ayatna Fatihah wa minha sareng eta tetep itu ayat Fatihah teh al basmalatu ari bismillah wa damul lahni sareng ulah nyacat jalma al muhili anu matak ngaruksak bil makna kana makna wan takuna jeung yen bukti ieu Fatihah teh halatal qiyam eta dina tingkah nangtung fil fardhi dina salat fardu wa yusmiya sareng yen kudu meredenge jalma nafsau kana dirina jalma al qiraata kana bacaan wala yatakhallala sareng yen ulah kaselang maca Fatihah teh non dikrun caritaan ajnabi anu sejen. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam pasal ini saya akan membahas yaitu mengenai tentang surutul Fatihah, syarat-syarat Fatihah. Jadi membaca Al-Fatihah itu ada syarat-syaratnya loh. Membaca surat Al-Fatihah itu. Syekh Nawawi mengatakan dalam kitabnya Surutul Fatihah Asyaratun, syarat-syarat Fatihah itu ada 10. Nah, ada 10. Yang pertama at-tartibu, tertib. Jadi kita itu harus tertib membacanya. Jangan sampaikan dari ayat 1 loncat ke ayat 5, jangan. Kita harus tertib, runtuyan ayatnya. Nah, perlu diketahui oleh para dulur-dulur semuanya bahwa surat Al-Fatihah itu adalah surat pembuka. Surat Al-Fatihah itu kita harus tertib membacanya. Wal muwallatu sareng yang kedua itu harus tuluy-tuluy. Tuluy-tuluy harus apa? Harus bacanya bi alla ya'ti bi faslin, dan jangan sampaikan kita tidak mendatangkan bi faslin pemisah. Nah, harus tuluy-tuluy, jangan sampaikan keselang-seling dalam bacaannya. Yang pertama itu harus tertib, yang kedua harus muallah, harus tuluy-tuluy membacanya. Jangan sampaikan keselang-seling. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, jeda jangan, tetapi harus muallah, tuluy-tuluy. Nah, wa mur'atu huruf ya, dan kita itu harus menjaga huruf-huruf Fatihah. Kita itu harus menjaga huruf-huruf Fatihah. Karena kenapa? Karena dari tajwidnya, dari makharijul hurufnya, sifatnya hurufnya, seharusnya dari tajwidnya intinya, idhar idghamnya,
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi. Jangan alha pakai ha, tapi alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, harus menjaga. Iyyaka, jangan menghilangkan tasdid. Jangan dibaca iyyaka aja, tetapi iyyaka harus ada tasdid Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena kalau kita membacanya tidak menggunakan tasdid, berubah makna. Yang asalnya iyyaka itu kan ibadah ka Gusti Allah, tetapi kalau tidak memakai tasdid, iyyaka menyembahnya bukan selain Allah, menyembahnya kepada matahari. Jangan sampaikan itu ya, pembacanya. Nah, wa mura'atu tasdid Fatihah, dan kita itu harus menjaga tasdidnya Fatihah. Menjaga huruf-hurufnya Fatihah, menjaga tasdidnya Fatihah. Wala yaskuta, dan kita itu jangan sampaikan berdiam saktatan tawilatan, kalawan berdiam yang panjang. Nah, dalam arti repeh nanunila. Nah, saktatan tawilatan deh. Nah, bila udrin, kalawan tidak ada udur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau seperti batuk, diamnya itu tidak membaca pada dikarenakan ada batuk, gak apa-apa. Tapi kalau tidak ada udur, nah jangan sampaikan gitu, jangan sampaikan diamnya tidak ada udur. Takutnya itu kan termasuk keluar dari syarat-syarat Fatihah. Jadi syarat-syarat Fatihah itu dalam syarat-syarat Fatihah itu kita itu harus apa? Harus jangan sampaikan kita berdiam. Wala yaskuta saktatan tawilatan wala qasiratan, jeung wala sampaikan eureun anu sakedeung yak sudu biaqot al-qiraah. Dalam arti membaca Fatihahnya itu jangan sampaikan eureun ataupun terdiam dengan maksud qot al-qiraah. Maksudnya itu memutuskan bacaan. Kalau sampaikan berdiam sebentar itu tidak bermaksud untuk memutuskan bacaan, tidak apa-apa. Kalau ada udur, kalau tidak ada udur ya lanjutkan terus. Qad al-qira'a qira'atu kulli ayatiha, dan kita itu harus membaca ayat-ayatnya Fatihah. Wa minha, dan di antara ayat-ayat itu al-basmalah, ari bacaan bismillah. Nah, gitu kan. Bacaan bismillahnya itu kan harus apa? Harus termasuk kepada ayat Fatihah. Bismillah itu. Nah, dalam surat Al-Baqarah, dalam surat An-Nisa itu bismillahnya tidak termasuk ayat, tetapi termasuk ayat itu dalam surat Al-Fatihah. Itu kan dalam surat apa itu termasuk ayat Bismillahirrahmanirrahim. Jangan sampaikan tidak dibaca, termasuk suratul Fatihah wa min al-basmalah. Wa damul lahni, dan jangan sampaikan kita nyacan al-muhilli bil mani. Dan jangan sampaikan kita apa? Merubah makna, merusak makna. Membaca suratnya, membaca Al-Fatihah itu takutnya merusak makna. Harus pakai ilmu. Jangan sampaikan membacanya itu kan apa? Asal membaca. Jangan, ada ilmunya membaca Fatihah juga. Wan takun halatal qiyam, dan bukti membaca Al-Fatihah itu dalam tingkah berdiri. Kalau apa? Kalau lagi sholat. Kalau lagi sholat sunnah ataupun sholat fardu, membaca Fatihah itu apa? Harus berdiri. Jangan sampaikan duduk. Tetapi dalam kitab Takrib mengatakan waman ajiza anil qiyam sholat jalisan. Apabila seseorang tidak bisa berdiri, sholat jalisan. Dalam arti sholat sambil duduk. Baca Fatihahnya itu sambil duduk. Waman ajiza anil julus sholat mudutajian. Nah, gitu kan, dalam sholat itu kan, kalau tidak bisa berdiri harus duduk, kalau tidak bisa duduk berbaring, bebas. Tetapi harus ada Fatihahnya. Jangan sampaikan tidak membaca Fatihah. Sholatnya sambil duduk tidak membaca Fatihah, tetapi harus membaca Al-Fatihah, termasuk rukun qauli. Wan takuna halatal qiyam bil fardhi wa yusmi'a nafsu, dan harus bisa mendengar oleh diri kita sendiri. Guru saya pernah mengatakan, Ibnu Ghazali, dalam membaca surat Al-Fatihah kita harus mendengar oleh diri kita sendiri. Jangan sampaikan sepi. Harus apa? Harus ada suara.
minimal kedengar oleh diri kita sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Kan harus ada kedengaran. Jangan sampaikan apa? Jangan sampai tidak ada kedengaran. Kan membacanya itu. Dan membaca surat Al-Fatihah itu tidak sekeras seperti imam, tidak. Sebenarnya seperti itu. Itulah yang dinamakan niki, kata guru saya. Fil fardi wa ismi nafsi akhirah wala takhallala dzikrul ajnabi, dan jangan sampaikan kita terpisah oleh kata-kata ataupun dzikrul ajnabi, ceritaan ataupun kata-kata yang lain. Jangan sampaikan kita kesalahan dengan kata-kata yang lain, dzikrul ajnabi. Jangan, tetapi kita harus fokus membaca surat Al-Fatihah dari bismillah sampai walaudallin. Dalam surat Al-Fatihah itu kan termasuk rukun sholat, membaca surat Al-Fatihah. Tidak membaca surat Al-Baqarah kepanjangan, tetapi Al-Fatihah. Nah, gitu ya. Jadi intinya syarat Fatihah itu ada 10. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan, saya juga lagi belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.